Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Fa'alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih fuyudatih nafahatih ila an qala wa innahu la budda li bin wa innahu la budda, menjadi satu keniscayaan, libina'i hadzal wujudi, untuk membangun keberadaan keyakinan yang sempurna kepada Allah, totalitas yang tanpa batas kepada Allah, membangun kedekatan, membangun hubungan yang erat kepada Allah, sudah menjadi sebuah keniscayaan. Antan hadi mada'aimu, tiang-tiang penyangga kehidupan dunia itu mesti runtuh. Wa antuslaba karaimu, dirampas. Nah, ya, sudah demikian ketentuannya, sudah demikian sunnatullahnya. Siapa saja yang mengejar mendambakan sesuatu, dia mesti meninggalkan segala yang bertolak belakang dengannya. Sama seperti Rasulullah SAW. Pengalamannya, orang-orang terdekatnya, hancur hatinya, hancur harapannya, merasa sunyi, merasa sendiri. Ya Allah, ya begitu sunnatullah. Barulah kedekatan kepada Allah itu dengan mudah dapat diraih. Maka selanjutnya beliau menyebut fal aqil man kana bima huwa yabqa afrah minhu bima huwa yafna. Al aqil man kana bima huwa yabqa afrah minhu bima huwa yafna. Maka orang cerdas itu adalah mereka yang lebih memprioritaskan sesuatu yang kekal, yang abadi, daripada sesuatu yang sifatnya temporer, sementara.
Ya begitulah hidup. Hidup itu adalah pilihan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan yang dipilih itu pasti ada plus minusnya, pasti ada resiko yang mesti diambil. Tapi orang cerdas, dia akan memilih sesuatu yang abadi, memilih sesuatu yang lebih baik, memilih sesuatu yang permanen, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ini tuh pemahaman-pemahaman yang kayaknya sederhana ya. Tapi kalau tidak dipahami secara mendetail, ini justru jadi seperti satu hal yang kontradiktif gitu. Padahal nggak ada yang kontra. Dari malam itu saya ikut Zoom itu, awalnya itu cerita tentang hidup ini ujian. Ya udah diuji dulu itu nanti. Paham? Kita diuji kanker, diuji apa? Bener sih, bahasanya Liam Luakun itu bener ya, dunia darul imtihan itu bener. Tapi ketika serta merta itu dipahami gitu, satu-satunya. Jadinya apa ya? Hidup tuh kayak nggak bisa milih gitu, dan memang hidup kita tuh ya udah bentar-bentar ujian, padahal enggak. Kalau untuk diuji kan harus daftar dulu gitu. Paham nggak? Untuk diuji apa? Daftar dulu kan? Mau semua orang ikut ujian? Enggak, dia daftar dulu sekolah. Dia orang pinter enggak? Kan gitu. Di ujian tuh bukan Allah yang datengin, kita yang milih gitu. Kadang-kadang bahaya itu, dunia ini ujian, Allah lagi nguji kita. Jangan-jangan ente yang narik ujian itu, kan ente daftar gitu. Daftar kena ujian kanker kan gitu. Biasanya kanker itu karena emosi mendalam yang dipendam sekian lama, dan biasanya kenanya sama perempuan. Ternyata benar, itu pikiran saya dulu nggak berbasis ilmu. Ternyata kata ahli kedokteran di situ tuh, ya benar, makanya sering kena kanker itu adalah perempuan. Karena perempuan tuh susah memendam rasa, membuang rasa. Ente yang daftar untuk kena ujian kanker gitu. Jangan dipahami bahwa Allah yang mendatangkan ujian itu, bahwa untuk diuji itu ya memang kita sendiri yang daftar. Ya termasuk Rasulullah SAW daftar kan. Mau jadi nabi raja atau nabi hamba, ya nabi hamba ya begitu. Dan Nabi SAW sadar akan itu. Nah kita juga mesti sadar bahwa kejadian demi kejadian itu penyebab utamanya adalah kita. Walaupun nih semuanya sudah dalam catatan Allah, itu udah pasti. Kan kita ini apa? Majbur mukhayyar. Kita ini dipaksa masuk dalam programnya Allah. Di dalam program itu kita bebas milih. Jadi gimana tuh ngomongnya? Ini begini gitu ya. Jadi mau sehat ya pilih sendiri program sehat, mau sakit ya pilih sendiri. Memilih hidup menjadi orang hebat, ya udah berarti namanya daftar kan. Kalau menjadi orang hebat kan seumpama lah ya dalam karir dunia aja. Mau hebat urusan apa? Urusan militer. Mau jadi anggota TNI, mau apa? Targetnya mau sampai apa? Mau sampai jadi panglima jenderal apa? Panglima jenderal, pangkat tertinggi dalam TNI. Ya, ujiannya nggak main-main lah, bener nggak? Kalau mau jadi kopral doang, mau jadi mayor doang ya nggak sampai segitunya. Nah, pilihan-pilihan kita itulah di situ Allah menjadikannya sebagai ujian. Jadi kalau kayak tadi malam saya dengar lompong aja, enak banget hidup kayak begini, paham nggak ya? Jadi begitu ya. Jadi sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi sebuah keniscayaan kalau kita ingin membangun kokoh suatu hal, maka yang sebaliknya mesti dihancurkan, mesti dirampas dulu. Oke, kita analogi lagi seperti santri.
pengen punya keistimewaan dengan Al-Quran, dihancurin tuh HP-nya, waktu mainnya, jiwa mudanya, kebebasannya untuk keluar dari lingkungan dari lingkungan dia menghafal Al-Quran. Jadi begitu. Jadi nggak? Jadi gampang kok. Membangun hubungan sama Allah tuh banyak sekali analoginya. Sama Ustaz Abu Syauqi memilih untuk membangun dunia bisnis yang sangat kokoh di dalam kehidupannya. Dibuang semua tuh pangkat orang tuanya sebagai banker apa? Bankir, orang bank. Keluarganya itu semuanya orang PNS. Ayo, namanya kan Denny, Abu Syauqi namanya Denny. Ini ayo kerja di bank apa kerja di ini, semuanya dibuang. Enggak, saya punya jalan sendiri. Paham nggak? Harus dibuang semua penopang yang bertolak belakang, semua hal-hal yang dinilai oleh orang tidak satu visi mesti disingkirkan. Setelah memilih itu apa langsung mulia? Ya enggak dong. Jalannya jalan sepi yang dipilih kok. Jalannya jalan minoritas yang dipilih kok. Jalannya adalah anti mainstream kok. Maka kakaknya, abangnya Ustaz Abu Syauqi, beliau cerita. Dan ternyata Ustaz Abu Syauqi juga suka ngelihat saya live. Saya juga suka ngelihat Ustaz kok di TikTok channel. Saya bilang saya izin ya nyebut-nyebut Ustaz Abu Syauqi. Nggak apa-apa Ustaz. Dia cerita kemarin, saya harus bopong-bopong kain, saya bawa-bawa barang dagangan, hina, kayaknya, aduh ngapain sih hidup gitu-gitu amat. Tadi yang nawar-nawarin saya gajinya waktu itu udah 10 juta, 7 juta. Ayo sini aja, ngapain sih gitu. Beliau cerita hari ini yang membiayai kakak dan abang beliau yang dulu ngajak-ngajak itu sekarang beliau. Yang dulunya dikasihani sekarang mengkasihani. Jadi begitu. Jadi jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan kesuksesan itu kan sepi, lonely road bahasanya begitu. Jalan sepi memang, nggak banyak orang mau ngambil resiko itu. Sama seperti Nabi SAW, nggak banyak. Jadi kalau kita jalan di perjalanan yang sepi tapi bener ya, itu tandanya kita telah memilih kemuliaan. Memilih kemuliaan memang ntar hal-hal bernilai menurut orang itu dirampas semua sama Allah. Dirampas semua, dihancurin sama Allah. Sampai yang tersisa itu adalah Al-Baqi Allah. Yang tersisa cuma Dia. Apa itu hal-hal mulia? Nama baik. Apa itu hal-hal mulia? Ilmu. Apa itu hal-hal mulia? Relasi. Apa itu hal-hal mulia? Uang. Sampai kita dikasih paham sama Dia, yang ada, yang abadi, yang kekal, yang eksis sesungguhnya sekarang, besok, sampai kapanpun cuma Aku. Nah itu orang itu selama di sekeliling itu masih banyak yang disandari, itu susah itu punya kepahaman itu. Pahami. Maka Imam Malik bin Dinar lari dari kerajaannya. Kata orang, ngapain? Imam Ghazali juga lari dari pangkat jabatan, dari kesohoran yang beliau dapat sebelum beliau uzlah. Kenapa? Itu bahasanya orang-orang PPA. Apa? Hati ini perlu tenang, jiwa ini perlu kesunyian. Dia perlu menyerap suara-suara batin yang paling murni.
Kenapa orang itu susah untuk menangkap sinyal-sinyal Allah, menangkap sinyal-sinyal hidayah? Kenapa? Karena hatinya terlalu bising. Omongan ini, omongan itu, bisikan ini, bisikan itu, pengaruh ini dan lain sebagainya. Saya pahami ya. Jadi sederhana sekali membangun hubungan sama Allah itu. Itu tadi seperti orang mau jadi hafiz Quran, dia harus lepas semua yang bernilai, tapi ketika dijalanin mereka juga, apakah terus hidupnya anak hafiz itu nggak bahagia sama sekali? Oh enggak, dia punya kebahagiaan sendiri. Kebahagiaannya berganti, dia bisa sholat malam dengan hafalannya, dia bisa berkarya di dunia musabaqah hifzil Quran, sumpah. Mereka yang jarang makan enak, sekali ketemu makan enak, lahap kan gitu. Yang bagi orang makan tuh biasanya, bagi santri itu bagi orang tuh tidur biasa aja, bagi santri itu tidur tuh nikmat sekali kan. Itu maksudnya bahwa jalan terjal yang kita pilih untuk sampai ke Allah juga bukan kering dari rasa, bukan kering dari kenikmatan. Oh enggak, dia nikmat. Dia bahkan sangat nikmat, tapi tidak sama dengan kacamata dan sudut pandangnya orang-orang yang tidak berjalan di jalan itu. Makanya yang kemarin saya sampaikan, ya kita ini harus yakin kita ini di jalan yang betul-betul menghantarkan kepada kemuliaan. Jangan sampai itu tadi seperti Ustaz Abu Syauqi kan udah yakin, enggak ini jalan saya gitu. Nah, ini jalan saya gitu. Walaupun saya harus menanggalkan ini itu, saya harus susah payah ini dan itu, enggak ini jalan saya. Oh jalan saya kok mikul-mikul dagangan gitu. Tapi Syauqi itu pernah jual apa lagi ya? Pokoknya banyaklah hal-hal yang sangat-sangat dasar gitu dimulai. Tapi keyakinan itulah gitu. Ya samalah, nggak ubahnya seperti kita apa? Seperti kita mengambil keputusan untuk nanam pohon. Apakah pas nanam pohon langsung tumbuh pohonnya? Apa yang terjadi pada pohon? Pohon bambu aja katanya 3 tahun 4 tahun ya, atau pohon 5 tahun gitu. Jadi 3-4 tahun tuh dia tuh mengakar dulu ke dalam gitu, baru ke atasnya tuh di tahun-tahun berikutnya. Apa yang dilakukan pohon saat ditanam? Dia nggak muncul di permukaan, dia mengakar kokoh ke dalam. Begitu juga pohon jati ya. Jadi ya sama, kita juga memilih jalan kemuliaan itu malah justru nggak muncul gitu. Fotonya hebat, ini belum punya, itu belum punya, ini nggak dulu sering muncul, sekarang malah nggak muncul dan lain sebagainya. Oh bukan, memang ketika kita memilih jalur kekokohan itu, yang dibangun bukan batang, yang dibangun bukan dahan, yang dibangun bukan ranting, tapi yang dibangun adalah akar yang kokoh ke dalam. Dia menjaga kestabilan itu sampai ketika batang itu muncul, dahan itu muncul, ranting itu muncul, daun itu muncul, dia akan menjadi pohon yang sangat bermanfaat. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik, perumpamaan diri yang kokoh, perumpamaan seseorang yang sangat memiliki prinsip-prinsip dasar yang kuat adalah laksana pohon yang sangat baik, di mana akarnya terhunjam kuat ke dalam, yang kemudian wafat dan cabangnya itu batang dahannya akhirnya nanti juga menjulang ke langit. Dan kalau sudah demikian, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, pohon yang demikian sepanjang masa dia akan memberikan manfaat kepada siapa saja yang ada di sekelilingnya. Wa hakadha hayatuna, begitulah kehidupan kita ketika kita memilih jalan sepi ini, ketika kita memilih jalan kemuliaan ini, ketika kita memilih Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai poros keberkahan, kebermanfaatan yang senantiasa kita eksplor, maka pasti semua penopang-penopang hidup itu harus hancur terlebih dahulu. Hal-hal mulia itu harus dirampas terlebih dahulu, sehingga yang tersisa di dalam hati keyakinan,
pikirannya, pemahamannya secara utuh, secara mendalam, secara mengakar. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang pada ujungnya adalah cukup baginya Allah, dialah penolong dan pelindung terbaik. Itulah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah ucapan Nabi Muhammad SAW, itulah pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh para anbiya, para rasul. Semuanya dijepit dengan masalah-masalah yang pelik, agar segala kemuliaan yang Allah titipkan di mereka itu mah hanya kemuliaan yang bersandar sama Allah. Jangan sampai kemuliaan yang dititipkan itu menjadi Tuhannya, tapi melupakan Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa kemuliaan-kemuliaan yang diberikan, ilmunya, kepahamannya, kesolehannya, apalagi kemasyurannya, semuanya itu adalah titipan Allah dan bukan itu. Apakah itu harus dibuang? Tidak, tapi di awal itu semua harus Allah Subhanahu wa taala nafikan. Dengan cara apa itu? Di dalam awal perjalanannya itu semua diambil oleh Allah agar mereka menyadari bahwa penolong sesungguhnya dan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika di hatinya hanya Allah, apakah kemuliaan-kemuliaan itu hilang? Tidak. Apakah kehebatan-kehebatan itu harus disingkirkan? Tidak. Mukjizatnya masih ada, segalanya masih ada. Pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad SAW juga masih ada, tapi yang disebut di akhirnya adalah bukan lagi kehebatan diri, tapi kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Maka saya juga sama. Ketika nanti ditanya, kalau Allah takdirkan kita menjadi seseorang, lembaga ini besar, generasi ini bertumbuh kokoh, apa saat amalannya? Nggak ada. Amalan nggak ada. Amalannya apa? Amalannya adalah Allah pilih, udah gitu aja. Amalannya adalah pengen serius aja sama Allah, dan semuanya dimudahin aja, semuanya dibimbing aja, semuanya dilangkahkan aja. Apalagi ya, ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi ditolong sama para guru, udah gitu aja. Ustadznya di mana? Nggak ada saya mah. Saya mah nggak ada. Yang Allah mau tuh begitu, ya. Padahal kalau mau digali nanti kemuliaannya banyak sekali diri ini, tapi emang udah nggak kelihatan. Kenapa? Ya karena dengan jatuh bangunnya, dengan segala aib kitanya, dengan segala keburukan kitanya, ya Allah, kalau nggak dipilih sama Allah ya kagak pantas banget naik ke permukaan. Dengan segala pontang-pantingnya, dengan segala susah payahnya kita membangun lembaga ini. Coba kalau nggak ditolong Allah, masih nyungsep udah. Sampai sekarang nggak punya tanah, sampai sekarang nggak punya bangunan. Tapi kalau Allah mudahin, ada aja jalannya. Sama membangun generasi sama. Ini kan yang kata orang di luar, Gen Z lah, Gen Alpha lah ya. Yang meleot, yang susah, generasi strawberry lah, generasi sawo lah, cepat busuk, macam-macam. Tapi kalau Allah udah tolong ya selesai aja. Nah, lalu apakah pas Allah tolong itu kemuliaan kita hilang? Ya enggak juga. Ya di situ juga ada ilmu kita, di situ juga ada pengalaman kita, di situ ada munajat kita. Tapi bukan itu sebetulnya. Nah, Allah tuh hanya ingin itu gitu dari orang itu. Nah, ketika ilmunya tidak dijatuhkan dulu, nama baiknya tidak dijatuhkan dulu, ya kan? Dulu kan saya menuhankan ilmu saya. Bahkan dulu saya itu nggak percaya berkah saya. Enggak, pokoknya hidup saya ini harus pintar, dah gitu aja. Nggak percaya saya. Yang penting berkah. Enggak, yang penting itu pintar. Berkah kalau bodoh saya bilang dulu, berkah dari mana? Berkah kok bego, ya nggak berkah. Ternyata ya nggak begitu. Tapi alhamdulillah lah, pentingin pintar dulu. Tapi Allah ingin kasih tahu, pintar tuh nggak jadi apa-apa. Dan beneran pintar saya dulu, waduh nggak jadi apa-apa itu. Ya gaya doang, tapi orang lihat itu sombong, orang lihat. Dan apapun nanti, ya. Dulu juga ngerasa punya uang. Ya sekarang kalau nggak punya uang ya nyantai aja. Terpenuhi semua, ada juga. Sampai nanti kalau Allah udah kokoh, wah bangun sendiri tuh lebat tuh nanti, batangnya kokoh. Udah jangan khawatir. Begitu ya. Nah, orang cerdas itu
Orang yang menganggap sesuatu yang kekal, yang abadi, yang permanen itu jauh lebih baik dari apa yang sifatnya temporer. Apa yang temporer itu? Yang temporer itu kedudukan, jabatan. Sebelum kita bicara akhirat ya, kalau bicara akhirat udah pasti surga itu lebih baik dari dunia, ridho Allah itu lebih baik daripada ridho manusia. Dan kita bicara dunia, apa yang temporer? Yang temporer itu sebutan orang. Dulu mungkin kita diagung-agungin orang, diagung-agungin sama santri. Wah, tetap kita keluar kan, wah kecewa dia, wah gimana sih Ustaz? Wali santri yang dulu juga ngebanggain kita, wah nggak jelas tuh, biarin aja. Paham? Yang dulu nganggap kita ini itu nggak penting sebutan orang itu. Ya nggak penting sebutan orang, nggak penting kasih sayang orang. Dan karena itu sifatnya temporer semua, nggak penting itu like, subscribe, ya follow-nya orang, enggak. Karena itu semua sifatnya keluar masuk, sifatnya temporer, kadang datang kadang pergi. Nggak mau, udah kita melempeng aja ke Allah. Apa itu yang kekal? Yang kekal adalah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa itu yang kekal? Yang kekalnya adalah kemuliaan dengan agama. Selainnya adalah fana semua. Kadang tren ngajak ke sini, kadang tren ngajak ke situ. Ini harus ikutin algoritma ini. Enggak. Algoritma Tuhan aja. Itulah yang kekal. Set, kalau kita nggak nyuap, kalau kita nggak ini nggak bisa, biarin aman. Ya, lempeng aja. Jadi jalan yang kekal itu, kemuliaan kekal itu adalah kemuliaan bersandar total, kemuliaan niat total, kemuliaan visi dan misi total, hanya pengen ngegembirain Allah. Itulah orang cerdas. Karena kalau ngikutin tren, ngikutin kemauan manusia, wah berubah melulu, pindah melulu. Saat kudu gini, enggak, capek. Saya mau pengalaman, enggak. Udah begini aja saya mah hidup. Yang ngaji, ya dakwah, yang ngurus santri, yang ngurus masyarakat, ya ibadah, ya bisnis, ya sedekah, anti maksiat, alergi maksiat, ya itu aja. Set, kalau gitu ya ngabur banget. Paham ya? Kayak kaku, bukan kayak kaku. Ya emang begitu hidup itu. Ya emang kayak gitu hidup. Ya, nah orang cerdas itu orang yang bisa melihat kebahagiaan, kesuksesan yang sifatnya permanen, bukan yang sifatnya temporer. Ya. Bagaimana kemuliaan yang sifatnya permanen? Ya ikut Allah, amalin agama secara sempurna, ikuti sunnah sampai total, ikuti sunnah secara sempurna. Ya, penuhi hak Allah, penuhi hak sesama hamba Allah, penuhi hak alam semesta. Nah, begitu. Nah, kalau kita udah lempeng aja begitu, insya Allah cepat atau lambat akan berikan kemuliaan yang hakiki. Wallahu ta'ala a'lamu ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam. Sallallahu ala nabiyil akram. Coba lihat kemana presiden kita, udah nggak ada. Kita lihat orang yang dianggap hebat, kemana artis-artis, enggak ada. Tapi kemana nama Wali Songo, masih ada? Masih diziarahi? Kemana nama Ki Uzara? Kemana nama Maulana Ilyas? Masih ada. Kita menjadi orang gitu aja. Terus mereka orang-orang paling cerdas yang memilih Allah, memilih jalur agama, memilih jalur keridhaannya dari jalan-jalan yang lain yang dijanjikan manusia. Alhamdulillah taufik, subhanallahi wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.